bully, dan stop diskriminasi. Halo sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Vindi Dwi Winantio. Di sini saya ingin mengangkat suatu hal dan sedikit sharing yang mungkin ini juga pengalaman saya pribadi dan mungkin juga pengalaman teman-teman atau sahabat semua yang di dalam kehidupannya pernah mengalami tiga hal. Yang pertama adalah prank. Saya memang ikut prihatin dan sungguh prihatin ya ketika melihat video yang beredar dan mungkin sekarang orangnya sudah tertangkap. Ya itulah, saya juga ingin berbagi mengenai video ini karena bagaimana sih pengalaman orang itu di prank. Pertama itu tentunya ketika orang mengalami prank atau di prank itu rasanya tidak enak. Jelas. Salah satunya yang pernah saya alami dan sudah diketahui kalau saya memang ini tunanetra. Lalu pas waktu zaman saya studi di S1, ada salah satu teman, mungkin menurut dia itu candaan, tetapi bagi saya menyakitkan. Jadi salah satu yang pernah saya alami dan saya benar merasakan suatu hal itu merasa sakit. Jadi ada gelas, saya waktu di warung dan ada gelas isinya minuman teh, minuman saya sendiri, dan itu ada di depan saya. Nah, kita kami ngobrol-ngobrol dengan asiknya, lalu beberapa kemudian saya akan minum, tapi yang terjadi teh punya saya yang ada isinya ini diganti dengan gelas kosong. Hal itulah saya merasa tidak enak dan tidak nyaman. Nah, itu hal sederhana dan dia ketawa-ketawa. Memang itu mungkin menjadi candaan bagi mereka atau salah satu orang yang melakukan itu. Tidak saya sebutkan ya, tentunya itu menjadi sesuatu hal yang mungkin kok bisa terjadi. Artinya candaan itu sebenarnya sesuatu yang benar-benar menyakitkan. Menyakitkannya gimana gitu kan? Itu dilakukan di tempat umum sehingga ketika saya mau ambil minum, gelas ini kosong. Jadi kosong, saya angkat gak tahu kosong gelasnya dia atau ditukar gelasnya siapa, yang posisi di depan saya itu kosong. Ketika saya angkat mau dekat mulut itu gak ada airnya. Dan saya cepat saja ngangkat, gak saya rasakan kalau itu ringan. Gitu kan, saya angkat, gelasnya kosong. Itu salah satu hal yang mungkin membuat tidak nyaman dalam perasaan. Jadi saya ingin mengangkat ini, ingin berbagi, sharing betapa perasaan orang yang di prank atau yang mengalami prank. Jadi jangan sampai bahan candaan dan ketawa-ketawa yang mungkin membuat happy, tolong dipikirkan terlebih dahulu. Itu menyakitkan apa tidak? Saya mengangkat ini baru ini. Teman-teman yang lain mungkin hal itu dianggap biasa. Dianggap hal yang cuma gitu aja kok. Itu lebih gitu. Tapi itu sebenarnya sudah bagi saya ya penghinaan juga. Iya, udah tahu temannya tunanetra diberi seperti itu kan betapa ya, dan itu gimana ya, menurut saya ya emang aneh juga gitu loh. Tapi ya sudahlah, saya tetap baik dengan teman itu, dengan orang itu, dan intinya saya memaafkan apa yang dilakukan. Tetapi ini hanya sharing betapa sakitnya ketika diperlakukan seperti itu. Lalu kemudian
banyak lagi hal-hal yang mungkin itu dilakukan menjadi sesuatu hal yang biasa. Saya tunanetra dan lingkungan saya non tunanetra atau non difabel, sehingga candaan-candaan waktu kecil, dan itu masih teringat sampai sekarang di usia 30 tahun ini, itu masih teringat. Waktu saya kecil itu ada salah satu anak yang memberi tebakan di depan mata saya. Misalnya sih, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Itu tidak disadari juga menyakitkan. Artinya apa ya, di sini saya tekankan, kalau itu sudah tahu memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan, kenapa harus dipertanyakan seperti itu kan gitu. Memang itu anak kecil ya gitu. Ini salah satu contoh. Saya memahami dulu anak kecil ya semaunya sendiri dan itu menjadi candaan. Tetapi kalau ini terjadi di usia dewasa yang sudah bisa berpikir lebih jauh dan bisa mempertimbangkan banyak hal akibatnya seperti apa, seharusnya jangan dilakukan. Itu sama aja yang kemarin itu prank dilakukan, itu sama aja apa yang saya rasakan. Saya membayangkan menjadi posisinya mereka yang di prank seperti itu. Lalu berikutnya bully, itu hampir sama ya. Jadi bilang cuma kata-kata, kalimat yang dilontarkan, yang diberikan kepada individu itu sesuatu hal secara tidak langsung dan tidak disadari itu menyakitkan bagi orang yang diberi stigma atau merek tertentu. Hei, si buta dari gua hantu. Bagaimana perasaan saudara semua ketika dikatakan seperti itu? Ini contoh-contoh real. Artinya hal ini bukan saya mengungkit masa lalu saya sudah tidak ada masalah. Saya sudah tidak ada hal yang menyakitkan di dalam hati saya saat ini karena sudah sembuh ya. Artinya dulu memang sakit ketika digituin. Dan ketika seperti yang saya sampaikan tadi, gelas isi diganti gelas kosong sehingga saya mengambilnya dan saya mau minum ternyata kosong dan itu di depan orang banyak. Itu menyakitkan dulu. Dan sekarang saya sudah bebas dari itu dan saya share. Hal ini jangan terulang lagi dan jangan terjadi kepada orang yang lain. Jadi sahabat-sahabat semangat luar biasa yang mungkin menonton video ini, silahkan dibagikan dan share kepada teman-teman dan kita sama-sama untuk men-stop prank, stop bully. Artinya kedua hal itu hampir sama, yang mana kegiatannya pada intinya kurang lebih mengerjain orang. Apapun alasannya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, saya terus terang tidak mendukung dan tidak setuju dengan perbuatan hal itu. Mau dikatakan bahwa masyarakat Indonesia lebih suka dengan hal seperti itu. Pertanyaan saya, apakah tidak ada hal lain yang bisa membuat hiburan, yang bisa digunakan untuk candaan? Kenapa harus memberi stempel atau cap kepada orang lain sehingga menjadi ketawaan, bahan candaan? Apakah tidak ada hal lain untuk melakukan yang lebih positif tentunya? Bully, si buta dari gua hantu. Banyak hal, mungkin difabel lain. Misalnya, si buntung yang memiliki keterbatasan pada fisik yang tidak berfungsinya salah satu organ, mungkin kaki, mungkin tangan, sehingga dikatakan seperti itu. Si buntung, itu menyakitkan. Itu sama aja. Bully, prank, itu kelasnya kalau menurut saya sama kelasnya. Tingkatannya sama, akibatnya orang yang merasakannya juga sama. Lalu banyak hal. Terus orang yang tidak memiliki kekurangan tetapi
memiliki suatu ciri khas di dalam fisiknya, misalnya kulit hitam dan sebagainya, terus si botak dan sebagainya, itu contoh-contoh stigma atau pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada seseorang yang mana memberikan pandangan atau pemikiran atau kata-kata yang negatif. Artinya hal itu menyakitkan atau membuat menyakiti perasaan orang lain atau orang yang diberi stigma itu sakit. Itu baru prank dan bully. Mungkin diam-diam aja gitu kan, dikatakan si buta, si hitam, dan si apapun itu yang memberikan stigma-stigma tertentu, itu membuat sakit sebenarnya. Tetapi itu jarang dipikirkan oleh orang lain. Itu mungkin video ini bisa mengingatkan kita merenungkan bersama dan belajar bersama bahwa apakah baik ketika kita memberikan stigma atau pernyataan tertentu kepada orang lain dengan membawa hal-hal yang berkaitan fisik atau karakter atau ciri-ciri dalam diri seseorang. Itu baru prank dan bully. Belum akibatnya. Kalau prank misalnya dibuat kejutan dan sebagainya, ditelepon terus menakut-nakuti, terus selalu ada program-program ya, program-program hiburan itu ada yang seperti itu. Saya tidak mengatakan itu tidak baik, tetapi tolong dipikirkan akibatnya, resikonya besar apa tidak. Kalau yang ditelepon itu memiliki atau mempunyai sakit jantung atau sesak, bagaimana ketika mendengar atau ketakutan di prank seperti itu? Sudah dipikirkan belum seperti itu? Kalau belum dipikirkan sampai situ, tolong dipertimbangkan dengan baik-baik ketika membuat program, ketika membuat prank. Saya kalau misalnya di prank dengan settingan mungkin masih setuju karena ada persiapan. Semua settingan, kalau dibantah namanya prank ya nggak ada settingan. Tapi tolong pertimbangkan kalau prank itu akibatnya seperti apa. Kalau punya sakit jantung gimana, terus takut kalau yang diberi kejutan dan sebagainya. Apakah sudah dipikirkan sampai sana kan? Prank, bully, dan diskriminasi. Diskriminasi tentunya kita sudah tidak asing dengan kata-kata diskriminasi. Hal ini juga membuat perbedaan di dalam keberagaman yang ada itu disisihkan, salah satunya seperti itu perlu di stop. Artinya kita sama-sama hidup di dunia, kita sama-sama saling membantu, kita sama-sama saling membaur, kita saling membangun satu dengan yang lain, kita memberikan support satu dengan yang lainnya. Artinya prank, bully, dan diskriminasi semuanya itu membuat dampak atau akibat yang tidak baik bagi orang yang diberlakukan seperti itu. Oleh karena itu, tolong pikirkan ketika berbuat terhadap seseorang atau melakukan apapun itu yang arahnya untuk prank atau bully atau diskriminasi. Silakan diperpikirkan bersama, kita harus belajar bersama kira-kira kalau kita diberlakukan seperti itu, diposisikan seperti itu, apakah mau? Misalkan saudara Anda, misalkan anak Anda nanti yang saat ini belum mempunyai anak dan sekarang masih jadi anak, nantinya gimana kalau anaknya dijadikan seperti itu? Lalu kemudian orang tuanya kalau diperlakukan seperti itu, apakah terima? Artinya semuanya itu, ketiga hal itu ketika dilakukan dan diberikan kepada seseorang, diperlakukan kepada seseorang, itu menyakiti banyak perasaan pada orang-orang yang bersangkutan.
Seperti berita yang kemarin itu saja, orang yang tidak bersangkutan aja merasa sakit. Terlebih-lebih yang bersangkutan, keluarganya, saudara-saudaranya, teman dekatnya. Mungkin hal itu jarang kita pikirkan ketika kita melakukan sesuatu. Artinya ketika membuat candaan, ketika membuat geguyonan kalau di Jawa ya, itu kalau jatuhnya mengharapi orang atau ngerjain orang yang pada akhirnya membuat perasaan orang itu sakit, itu jarang dipikirkan. Oleh karena itu, sudah waktunya kita harus banyak belajar dan sudah waktunya kita harus berpikir jauh ketika melakukan sesuatu. Jadi mari kita stop prank, stop bully, stop diskriminasi, dan kita lakukan yang terbaik, dan kita memanusiakan manusia, dan kita harus menghargai harkat martabat manusia. Apapun situasi dan apapun kondisinya, apapun keadaannya, apapun keterbatasannya, baik fisik, karakteristiknya, ciri-cirinya, baik kulit, apapun itu kita harus kita samakan. Artinya kesamaan tidak harus disamakan seperti yang kita lihat sama pada umumnya, tetapi sesuatu itu menjadi kelihatan indah ke kita ketika keberbedaan itu ada. Nah, bagaimana keberbedaan itu ada dan kita bisa menerima itu semua, itulah menjadi kesamaan yang indah. Di situ, sahabat-sahabatku semuanya, ingin saya sampaikan. Saya Vindi Dwinantio, salam semangat luar biasa.